untuk kita semua, Bapak-bapak dan saudara-saudara semua, tema untuk kita renungkan pada kebagian kita hari ini ialah berbahagia menurut jalan Tuhan. Saya ingin memulai pertemuan ini dengan memberikan sebuah ilustrasi atau gambaran untuk kita semua, dan diharapkan melalui ilustrasi ini kita dapat mengerti secara sederhana, secara lebih dalam kebutuhan kita pada pagi hari ini. Ada dua keluarga yang sedang ada dalam rencana membangun sebuah rumah untuk ditinggal. Keluarga yang pertama ini, karena dia hidup berdekatan di kompleks itu, penuh dengan banyak rumah-rumah, tetangga-tetangganya di sekitar juga lumayan banyak, maka keluarga yang satu, keluarga pertama, keluarga A, dia mencoba untuk membangun sebuah rumah tinggal dengan harapan yang sekiranya dia membangun sebuah rumah secara cepat, tanpa memikirkan bahan material yang tepat, tanpa memikirkan segala perencanaan yang matang, memikirkan bagaimana caranya membangun sebuah rumah mulai dari fondasi dan seterusnya sampai atap sampai tinggal masuk dalam rumah itu. Lalu kemudian merencanakan secara cepat dan melakukan pengerjaan rumah itu dengan waktu yang secara cepat. Dan sekali lagi pekerjaan yang dilakukan secara terburu-buru dengan catatan yang penting kita bisa masuk ke rumah. Lalu kemudian di keluarga yang satu, tetangga di sebelah juga berencana untuk membangun sebuah rumah, tetapi ada dalam perencanaan yang begitu matang, menunggu waktu yang tepat, memikirkan bahan-bahan material dari batu dan lain sebagainya yang sekiranya dapat digunakan dalam jangka waktu yang begitu panjang. Juga memikirkan kira-kira rumah yang akan dia bangun ini bisa bertahan ketika ada angin kencang atau badai, hujan keterkilan dan lain sebagainya, sehingga pembangunan sudah dilakukan secara terburu-buru atau mendesak. Nah, dalam perjalanan waktu keluarga yang pertama itu sudah bangun setengah dan tidak secara tidak sadar rumah tersebut sudah jadi. Tetapi keluarga yang B yang sama itu masih memikirkan bagaimana. Lalu kemudian tiba-tiba datanglah badai, hujan angin yang keras, ketinggian dan lain sebagainya. Alhasil rumah pertama yang dibangun oleh keluarga pertama itu tidak layak itu. Tembok-temboknya mulai retak, dinding-dindingnya mulai terlepas, atap-atapnya juga, dan akhirnya dia harus keluar dari rumah itu dan tidak bisa menghuni rumah yang telah dia bangun. Tetapi rumah yang kedua, katakan keluarga ini B itu, dia tetap bertahan, dia tetap tinggal dalam rumah itu sekalipun ada hujan badai, angin, mungkin bisa kita katakan seperti pengalaman peristiwa pada saya beberapa tahun lalu, tetapi rumah ini tetap aman, tetap berdiri kokoh dan keluarga yang tetap tinggal di dalamnya dengan baik-baik saja. Terkadang dalam kehidupan kita seringkali kita berhadapan dengan keadaan yang memutuskan kita untuk harus mengambil pilihan, harus bertindak secara cepat, secara tepat, dan sekiranya kita tidak bosan dalam situasi. Kalau kita ada dalam masalah-masalah kecil dalam kehidupan berumah tangga kita, dalam kehidupan pribadi kita, kita tidak mau lalu itu tidak mau hidup ada dalam masalah itu saja, sehingga kita tetap berpikir bagaimana caranya kita bisa habis dari masalah, bagaimana caranya pilihan yang cepat yang sekarang kita bisa putuskan ini apa supaya kita bisa keluar dari masalah. Tetapi pembacaan kita pada pagi hari ini memberikan atau menekankan kepada kita semua
tentang dua sosok karakter manusia, yakni orang benar dan orang fasik. Bicara soal orang benar dan orang fasik ini tentu tidak bisa kita artikan secara harfiah. Orang benar bukan mereka yang selalu benar, tidak memiliki kesalahan, tidak memiliki celah, dan begitu pun sebaliknya dengan orang fasik yang sebenarnya bukan lawan dari kata benar, yang salah. Jadi orang benar bukan tentang mereka yang selalu benar dalam kehidupannya setiap hari, tidak memiliki kesalahan, dan orang fasik juga bukan mereka yang selalu salah. Tetapi Pemasmur membedakan, mengkategorikan orang benar dan orang fasik ini bukan berdasarkan suku, bukan berdasarkan kita punya latar belakang, kita punya jabatan, kita punya pekerjaan, kehidupan kita, kapasitas kita dan kehidupan orang-orang percaya. Jadi kalau yang bekerja dengan menggunakan seragam, mereka orang benar, kita yang kerja di rumah, diklaim sebagai orang-orang fasik, tidak demikian itu kita mengartikan firman Tuhan. Tetapi Pemasmur memberikan sebuah penekanan teologis yang kuat dan mendalam bahwa sesungguhnya ukuran benar untuk kita mengatakan orang benar itu ditentukan oleh relasi kita dengan Tuhan yang kita wujudkan dalam hidup kita melalui sikap kita, melalui cara kita mengambil pilihan, melalui cara kita bertindak. Dan berbicara mengenai penekanan teologis yang dimaksudkan oleh Pemasmur, ingin menekankan bahwa sejatinya ketika kita diperhadapkan dengan setiap pilihan, setiap situasi, jalan yang harus kita ambil, jalan yang harus kita tentukan, kita pilih ialah sejatinya jalan yang mendatangkan berkah dan bukan mendatangkan kutukan. Papa Mama dan saudara-saudara sekalian, kalau kita membaca secara teliti, secara mendalam, atau membaca firman kita pada hari ini, 6 ayat, kita akan menemukan 3 kata kunci yang berbicara soal bahagia. Sesuai dengan tema kita ialah berbahagia menurut jalan Tuhan. Bahagia menurut firman Tuhan, menurut Pemasmur pembacaan kita saat ini memiliki 3 kata kunci. Yang pertama itu bahagia itu sendiri, firman Tuhan, dan yang ketiga uang atau dampak atau apa yang bisa kita bagikan kepada orang lain dan kita bagikan juga ketika dimanapun kita berada. Kata bahagia yang dipakai oleh Pemasmur dalam pembacaan kita saat ini itu dari kata Aisyah yang secara langsung itu merujuk kepada kepuasan tersendiri. Ketika berbicara mengenai bahagia, kita sebagai orang-orang benar, kita memiliki kepuasan, kita memiliki kebahagiaan kita sendiri yang berbeda dengan orang-orang fasik, yang berbeda dengan setiap kehidupan komunitas orang-orang yang berada dalam tuntunan dan penyelenggaraan Tuhan. Secara Pemasmur mengatakan bahwa kita semua berhak untuk mendapatkan kebahagiaan, kita berhak untuk mendapatkan kepuasan tersendiri dari Tuhan kita Yesus Kristus. Tetapi ada syarat agar kita bisa mendapatkan kebahagiaan, maka kita bisa menjalankan setiap kehidupan kita dengan penuh sukacita, dan syaratnya ialah yang kesusahan hanya merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Pemasmur menggunakan frasa Taurat Tuhan itu untuk menggambarkan dan telah mengakomodir seluruh isi firman Tuhan dan bukan hanya terbatas atau terpaku pada kelima hukum, pada kelima kita pertama, kejadian kedua, orang bilangan ulama dan seterusnya. Bukan hanya terpaku pada itu, tetapi Pemasmur ingin menekankan bahwa yang kesulitan hanya merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam
diartikan bisa kita konversikan dalam kehidupan kita adalah yang mengandalkan membaca firman Tuhan dari pagi sampai malam dan yang menerapkan firman itu dalam setiap tugas dan panggilan kita. Jadi kalau termasuk bilang siang dan malam, jangan kita jeda pagi kita berpura-pura terus tidak tahu apa, lalu siang kita baca kita, sore kita bekerja sebagaimana mestinya, lalu malam kita kembali lagi membuka kitab dan membaca. Tidak seperti itu. Dalam konteks bahasa itu, penggunaan frasa siang dan malam diartikan kita melakukan firman Tuhan, kita mengamini, kita mengikuti, dan pagi kita bangun dari istirahat kita sampai pada malam kita beristirahat di waktu malam. Dan saya ingin bilang bahwa jatuh cintalah dengan firman Tuhan yang ada dalam tangan pemahaman masing-masing. Bahwa ketika kita jatuh cinta itu, kita merasa bahwa kita aman, kita merasa bahwa hidup kita sekalipun ada masalah, tapi kita percaya firman Tuhan itu ada aman. Kenapa saya menggunakan korban jatuh cinta? Karena setiap kita yang pernah merasakan jatuh cinta itu rasanya kerja dari pagi sampai malam, biar siang matahari di kepala, suruh nempel dalam katong buat, katong lakukan. Kenapa katong ada dalam suasana hati yang begitu senang, katong ada dalam suasana hati yang ketika atau membaca dan renungkan firman Tuhan itu ada rasa kepuasan positif di dalam katong punya kehidupan. Lalu kemudian ketika kita menerima bahagia, ketika kita menerima kepuasan itu, ada hal yang tuntut kita lakukan, yakni kita dapat membawa buah yang positif, kita membawa dampak yang baik dimanapun kita berada. Bapak Mama dan saudara-saudara sekalian, sekarang mari kita belajar bersama apa yang dapat kita berulang dalam kehidupan kita hari ini. Yang pertama, sebagai orang percaya yang masuk mengajak kita semua untuk memikirkan dan menimbang jalan mana yang harus kita pilih. Jalan orang benar atau jalan orang fasik, jalan yang lebar, yang kelihatan yang menyenangkan, tidak membosankan, penuh dengan hiburan dan lain sebagainya, ataukah jalan yang sempit, jalan yang penuh dengan tantangan-tantangan, tetapi kita percaya ketika kita ada dalam jalan itu, dalam segala kelemahan dan keterbatasan, kuasa Tuhan itu menjadi nyata. Mengambil pilihan untuk menjadi orang benar itu juga tidak menyenangkan dan tentu tidak mudah. Dalam kehidupan kita sehari-hari, terkadang kita menilai bahwa kita ketika berada dalam lingkaran kasih sayang Tuhan, kita berada jauh dari kehendak Tuhan, kita tidak berada dalam jalan kebenaran yang Tuhan inginkan untuk kita imani. Kita melihat bahwa terkadang orang-orang fasik, orang-orang pencemooh itu, dan hidup ini kelihatan enak-enak. Dan ada masalah, dan tetap happy, dan tetap pasang status, emot, bahagia semuanya, kita pasang habis, dan tetap jalan-jalan, orang semua kerja yang jalan-jalan, piknik, bisa lakukan ini itu dan lain sebagainya, tetapi sejatinya jalan yang mereka pilih sedang menuju pada kebinasaan. Orang fasa Pemaskuan mengatakan ialah binasa sufasku. Sehingga poin yang pertama, mari kita renungkan secara bersama mana yang kita pilih. Keluar dari gedung kebaktian ini, kira-kira kita harus mengambil tindakan sebagai orang-orang benar atau sebagai orang fasik. Kemudian yang kedua, hari ini kita semua beribadah dalam kebukaan ini dalam balutan Iblis Allah. Dan seperti yang kita tahu bahwa Iblis Allah itu mempunyai tarian bernama Legolas. Dari tarian itu
hal-hal yang berguna tidak bisa dilakukan secara sendiri, tetapi tarian itu dilakukan secara bersama-sama dalam bentuk secara mengikat, lalu melakukan gerakan yang secara turun-temurun telah diwariskan dan melambangkan sebuah persatuan, sebuah ungkapan syukur dan lain sebagainya. Dan tarian ego-ego ini tidak bisa dilakukan sendiri. Dan kenapa tidak bisa dilakukan sendiri? Harus dilakukan secara bersama dengan satu waktu, satu niat, satu tujuan. Dan ketika ada yang menyimpang dari itu, ketika ada yang keluar dari ritme atau nada gerakan tarian itu, maka tidak etis dan tidak bagus untuk dipertontonkan kepada semua orang. Untuk itu, poin yang kedua ingin mengejar ini memberikan penekanan kepada kita bahwa sebagai sebuah komunitas orang percaya, kita juga harus tetap menjaga persekutuan kita agar tidak seperti kumpulan-kumpulan orang bercemooh, tetapi kita terus diajar oleh firman Tuhan bahwa kita tetap menjadi membentuk sebuah persekutuan yang aktif, persekutuan yang bertumbuh, persekutuan yang saling membangun dan bukan merendahkan, dan persekutuan yang berdampak bagi dunia saat ini. Jadilah persekutuan yang berdampak positif dan tidak terpengaruh dengan kumpulan-kumpulan atau persekutuan orang-orang fasik, orang-orang pencemooh. Kemudian yang ketiga, kita diajarkan untuk tidak berbuat kasih. Kita tidak diajarkan untuk kita hanya tolong menolong kepada sesama orang benar. Kita dalam bahasanya kita harus menerapkan kasih kepada semua orang, bukan karena kita klaim dia orang tidak baik, kita klaim dia orang fasik ada dalam kumpulan pencemooh, maka kita tidak menerapkan kasih yang kita beri kepada Tuhan kita terapkan lagi kepada sesama kita. Dalam konteks ini, kumpulan pencemooh itu bisa hadir dalam WA grup kita, dalam grup di WhatsApp, bisa hadir dalam komentar-komentar yang ada di media sosial, bisa juga dalam bentuk hinaan, ajakan, dan lain sebagainya. Tetapi menjadi orang benar, pilihan kita untuk menjadi orang benar, bukan untuk mengisolasi diri, tetapi untuk membangun kembali diri kita sebagai citra Allah dan membentuk persekutuan yang membangun, persekutuan yang memberi hidup, dan terus membiarkan firman Tuhan yang terdahulu sedia langkah kita, dan biarlah firman Tuhan selalu menjadi pelimpah sesuai dengan yang pujian yang telah kita naikkan. Kiranya hukum Tuhan menuntut dengan firman. Amin.